Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rozi, NIM 5012602. Di sini akan menjelaskan tentang perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021. Perubahan kebijakan umum APBD. Yang pertama, yang A, perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD. Yang pertama, kondisi perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen berkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 14,71%. Pertumbuhan ekonomi triwulan tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,19%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor yang menjadi pendorong perbaikan adalah relasi penerapan pembatasan sosial berskala besar di berbagai wilayah. Sebagian aktivitas masyarakat seperti aktivitas perkantoran, produksi, dan pariwisata dapat mulai berjalan kembali. Perkantoran, produksi, dan pariwisata dapat mulai berjalan kembali meski masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Kembali kontraksinya pertumbuhan ekonomi mematikan Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik disertai masuknya hari besar keagamaan nasional. Sementara peningkatan investasi sejalan prospek investasi pabrik baru dan akselerasi pembangunan proyek strategis. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri, pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut secara global. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah mengalami peningkatan saat pelonggaran pembatasan sosial dilakukan. Selanjutnya, kondisi perekonomian di Kabupaten Grobogan. Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi makro Kabupaten Grobogan juga diproyeksi mengalami perbaikan. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dari eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 seperti jenis pendidikan, industri pengolahan, akomodasi, dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali mulai tahun 2021. Hal ini seiring dengan rencana dibukanya kembali proses pembelajaran tatap muka di sekolah dan telah dibukanya proyek wisata dan pusat perdagangan. Konsumsi rumah tangga akan meningkat
didorong keyakinan konsumen yang baik dan agresivitas pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Selain itu, pelonggaran pembatasan sosial pada tahun 2021 akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah. Selanjutnya, perubahan kebijakan pendapatan daerah. Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, maka kebijakan pendapatan dalam perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian pendapatan ahli daerah dengan mempertimbangkan yang A. Realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Yang B. Penyesuaian target pendapatan asli daerah atau PAD dengan memperhatikan dampak pandemi COVID-19 terhadap setiap unsur pendapatan asli daerah. Yang C. Penyesuaian berdasarkan pengesahan laporan keuangan perusahaan milik daerah tahun 2020. Yang terakhir, penyesuaian berdasarkan saldo kas BLUD tahun anggaran 2020. Yang kedua, penyesuaian pendapatan dana transfer dari pemerintah. Yang A. Penyesuaian terhadap dana transfer dan dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PNK 07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Menetapkan pemik terhadap setiap unsur pendapatan asli daerah. C. Penyesuaian berdasarkan pengesahan laporan keuangan pengusahaan milik daerah tahun 2020. Penyesuaian berdasarkan saldo kas tahun anggaran 20. C. Perubahan kebijakan belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode lebih anggaran berkenaan. Adapun klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanjanya operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD tahun 2021 secara rinci. A. Belanja operasi merupakan pengelolaan anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci jenis pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 dilakukan penyesuaian untuk gaji pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan beserta THR dan gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2021. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Perubahan pengolahan belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengacu tentang pemberian tunjangan hari raya, mengacu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus COVID-19. B. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Yang C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dalam rangka mendukung COVID-19 dan dampaknya. Yang tiga, belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pihak pokok hutang
berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan mampu kewajiban bunga pinjaman dan daerah pada tahun 2021 merupakan tahun terakhir ditambah bunga rencana pinjaman daerah tahun 2021. B. Belanja subsidi. Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual, produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMN atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sehingga dapat diwujudkan oleh masyarakat. 5. Belanja hibah. Belanja hibah diberikan kepada pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan. Penentuannya bersifat tidak wajib dan tidak meningkat serta tidak secara terus-menerus setiap tahun. Anggaran kecuali ditentukanlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pemberian hibah sebagaimana maksud dengan bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung dalam mendukung belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah setelah menetapkan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Mulai tahun anggaran 2001, pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan belanja hibah pada tahun 2021 diserahkan untuk pemenuhan dampak pandemi COVID-19. Belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko modal kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. B. Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur perkotaan dalam layanan dalam permukiman perubahan alokasi belanja. Modal dalam perubahan APBD tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PNK 07/2021 tentang pengolahan transfer ke daerah dana ke tanah anggaran 2021 mendukung pandemi coronavirus 2019. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas keberlian pembayaran atas penerimaan daerah tahun lalu sebelumnya. Belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah, pemerintah desa di dalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak atau retribusi paling sebesar 10% dari target APBD pada tahun berkenaan. Kewajiban alokasi dana desa bersumber dari paling 10% dari alokasi dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak dari pemerintah pusat. Gerobongan tahun anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut. Pertama, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) tahun 2020 berdasarkan peraturan daerah kabupaten Gerobongan tentang penangguhjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gerobongan tahun anggaran 2020. Yang terakhir, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.